Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dari teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, serta ciri-ciri dari teks prosedur. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, serta kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Selamat belajar. Struktur teks prosedur. Struktur yang pertama yaitu pengantar atau pembuka. Pada teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Judul itu sendiri merupakan bentuk pembuka atau pengantar dari teks prosedur tersebut. Judul juga bisa menjadi tujuan dari teks prosedur. Contoh, cara memasak tempe. Judul cara memasak tempe merupakan bagian dari pengantar pada teks prosedur bagaimana cara memasak tempe. Struktur teks prosedur yang kedua adalah material. Pada bagian material berisikan tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan teks prosedur tersebut. Contoh tadi, cara memasak tempe. Kira-kira alatnya apa yang dibutuhkan, bahannya apa? Contoh semisal kompor, wajan, terus sendok yang untuk masak, terus minyak goreng. Tentunya objeknya itu apa? Tempe itu sendiri. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisikan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Ingat, pada tahapan ini kalian ketika melakukan langkah-langkah, kalian harus urut dari awal sampai akhir, tidak bisa dibolak-balik. Karena kalau misalnya tidak memperhatikan itu, nanti hasil atau tujuan yang kalian inginkan biasanya bahkan tidak akan tercapai. Struktur teks prosedur yang keempat adalah simpulan. Simpulan merupakan berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapatkan setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga bisa menjadi mediasi pembuat teks prosedur untuk memberikan saran kepada orang lain yang akan mengikutinya. Catatan, kesimpulan pada teks prosedur sifatnya statis, boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Selanjutnya adalah jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana, di mana teks prosedur sederhana adalah teks yang berisikan langkah-langkah yang sederhana. Teks prosedurnya sederhana, pada umumnya terdiri dari 2 hingga 4 langkah saja. Contoh, cara mematikan televisi. Tentunya kalian sudah tahu, simpel kan cara mematikannya? Kita tinggal colokan saja kabel TV di stop kontak listrik, terus tekan power, TV sudah menyala. Itulah teks prosedur sederhana. Ciri yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya, dan di dalamnya terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan. Contoh, prosedur pembuatan KTP ataupun cara mendaftar sekolah. Tentunya kalian sudah pernah mengalami bagaimana cara mendaftar sekolah, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan, dan prosesnya seperti apa dari langkah 1 sampai langkah terakhir. Tentunya kalian sudah paham kan? Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif menggunakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i ataupun partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta ataupun melarang seorang untuk dan
tidak melakukan sesuatu. Pada teks prosedur, kalimat ini sangat dibutuhkan karena teks prosedur sifatnya adalah menyuruh, memerintahkan agar orang yang melihat teks prosedur kita mau mengikuti apa yang kita suruh, apa yang kita perintah. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan bentuk kata hubung waktu yang menjelaskan dua hal peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misal ada kata kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu. Bentuk konjungsi ini yang sering digunakan pada teks prosedur karena teks prosedur berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari yang pertama hingga yang terakhir. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Pada teks prosedur, kalimat ini sangat sifat teks prosedur adalah mengajak agar orang lain mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda alat yang dipakai. Penggunaan gambaran terperinci harus tertera pada teks prosedur, terutama pada teks prosedur tentang pembuatan makanan atau resep makanan. Contoh bisa kalian lihat, misal membutuhkan 500 gram daging sapi atau mungkin 100 ml susu. Nah, itu haruslah terperinci dan jelas agar orang lain paham dan mau mengikuti perintah kita. Kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan berupa material dan tingkah laku. Berupa material adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh, haluskan bawang merah dengan blender. Sedangkan berupa tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Contoh, kita tunggu sampai matang kira-kira 5 menit. Itu bentuk contoh verba tingkah laku. Demikian pertemuan pembelajaran kali ini untuk materi teks prosedur. Mohon bantuan dari kalian semua untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa menjadi salah satu channel untuk media pembelajaran. Sekian dan terima kasih.